Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para tahlilan lover, para pecinta tahlilan. Kita bertemu lagi di channel Sarjana Tahlilan. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab At-Taisir dan membahas tentang Mabade Asroh yang 10. Kita akan lengkapi Mabade Asroh yang 10 ini karena di pertemuan sebelumnya baru hanya sebagian. Tetapi sebelum kita mulai kajian ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Mabade Asroh ilmu falak. Pengertian Mabade yang pertama adalah muqaddimah kitab atau kata pengantar. Kemudian yang kedua adalah muqaddimah ilmu atau pengantar ilmu. Kemudian yang ketiga adalah muqaddimah perang atau tentara bagian depan sebagaimana di dalam kitab Syarah Jauhar Maknun. Nah, di dalam muqaddimah perang, tentara bagian depan ini merupakan taktik perang klasik zaman pedang dan zaman kuda. Muqaddimah ada tentara bagian depan, kemudian ada kolbun, tentara bagian tengah, bagian pusat atau tentara utama. Kemudian ada maimanah, tentara bagian kanan, ada Maisaro, satuan tentara di bagian kiri. Kemudian ada Sakoh, tentara pengiring atau tentara cadangan, dan di belakangnya ada tim logistik dan tim medis. Taktik perang klasik ini diadopsi saat ini menjadi taktik formasi dalam pertandingan sepak bola. Ada striker, sayap kanan, sayap kiri, playmaker, ada back. Cuman satu ditambah dengan kiper atau penjaga gawang. Nah, Mabade Asroh yang akan kita bahas ini adalah muqaddimah ilmu, yaitu pengantar ilmu. Yang pertama adalah definisi. Inna mabadi kulli fannin asroh al-hadu wal maudu'u tsumma samro. Yang pertama, definisi ilmu falak. Ada sebelum kita ke ilmu falak ada ilmu astronomi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit dan alam semesta secara umum. Kemudian ada ilmu falak, ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit pada orbitnya masing-masing untuk diketahui posisi suatu benda langit terhadap benda langit lainnya agar diketahui pengaruhnya terhadap perubahan waktu di muka bumi. Kemudian ada lagi ilmu nujum, ini mempelajari pengaruhnya terhadap kehidupan di muka bumi. Kemudian yang kedua adalah objek, itu objek ilmu falak, itu bumi, bulan, matahari, dan bintang-bintang. Kalau ilmu astronomi secara umum sampai ke galaksi-galaksi, penemuan galaksi baru. Kalau ilmu falak khusus yang mempengaruhi perubahan waktu di muka bumi. Kemudian yang ketiga, fungsi ilmu falak. Banyak fungsinya. Untuk mengetahui navigasi sebagai penunjuk waktu, penunjuk arah di perjalanan. Zaman dulu belum ada Google Map, naik onta, naik kapal laut. Nah, ini navigasinya melihat bintang-bintang. Sekarang enak ada Google Map, yang penting punya kuota dan sinyal. Kemudian untuk mengetahui zakat mal 1 tahun, zakat fitrah di bulan Ramadan. Kemudian mengetahui hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian mengetahui kapan
waktu awal puasa. Kemudian mengetahui arah kiblat dan mengetahui waktu-waktu sholat. Kemudian yang keempat, keutamaan ilmu falak. Keutamaan ilmu falak ini di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 12. Dan kami jadikan malam dan siang dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan bulan dan perhitungan waktu dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika aku bersumpah maka dengan sebenarnya hamba Allah yang lebih dicintai oleh Allah, yaitu orang-orang yang meneliti matahari dan bulan, yakni orang-orang yang ajan. Dan sesungguhnya mereka bisa diketahui pada hari kiamat dengan panjang lehernya. Nah, ini sebagai kinayah. Dulu kita lagi ngaji ini waktu kecil, belajar ngaji, belajar tuturutan, belajar Iqra. Sama ustaz kita suka diceritain nanti di hari kiamat ini kita akan berenang dengan keringatnya masing-masing. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, ada yang sampai leher, ada yang kelep tenggelam. Nah, kalau lehernya panjang berarti enggak tenggelam. Artinya orang-orang peneliti matahari dan bulan, orang-orang yang ajan, muajin, ini harapan besar, punya harapan besar selamat daripada teror hari kiamat. Nah, kemudian ada asar sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, jika ada di rumahku seorang laki-laki bangsa bukan Arab, sedangkan ia tidak mengetahui manzilah bulan, waduh, maka aku akan mengusirnya. Berat ini. Kemudian yang kelima, nisbat ilmu falak terhadap ilmu lainnya, yaitu sebagai pembukaan untuk mempelajari ilmu syariat yang membutuhkan penjelasan dari ilmu falak. Contoh, di dalam ilmu fikih, waktu sholat subuh adalah tenggang waktu yang dimulai dari terbit fajar kedua sampai matahari terbit. Nah, dijelaskan oleh ilmu falak, waktu subuh itu tinggi matahari pada saat fajar adalah min 20 derajat di bawah ufuk sebelah timur. Kemudian yang keenam, pencetus ilmu falak. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada hambanya, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Kan ceritanya Nabi Idris ini ingin bertemu dengan malaikat. Tentu tujuannya adalah ingin masuk surga. Bagaimana diceritakan oleh Gus Muapik, menceritakan surga kepada umatnya. Ditanya, emangnya ente udah pernah masuk ke surga? Idris, Nabi Idris harus mencari bukti bahwa dia sudah masuk surga. Gimana caranya masuk surga? Kemudian dia punya inspirasi. Wah, ketika di perjalanan sedang berteduh daripada terik matahari, melihat matahari, punya ide tuh. Waduh, malaikat matahari ini. Ya Allah, ini matahari begitu panas sekali. Bagaimana malaikat penjaga matahari ini yang ngejagainnya lebih panas? Maka Nabi Idris berdoa, mudah-mudahan matahari ini dikurangi panasnya. Doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, matahari berkurang panasnya sehingga malaikat penjaga matahari merasakan bahwa panas matahari ini kok malah berkurang. Bertanya kepada Allah, ya Allah, ini kenapa matahari panasnya berkurang? Kata Allah Subhanahu wa taala, di dunia
di bumi ada hambaku yang paling soleh yang berdoa kepadaku agar matahari dikurangi panasnya. Maka seketika itu malaikat matahari izin kepada Allah ingin bertemu Nabi Idris di muka bumi. Maka mataharinya ditinggalin. Tapi ada anak buahnya. Dia kan jenderalnya, titipin ke anak buahnya. Jika cerita ketemu di bumi sama Nabi Idris, kenalan ngobrol lama. Tahu-tahu Nabi Idris pengen ketemu sama malaikat Ijrail. Kata malaikat matahari, jangan Idris, kalau ketemu Ijrail saya juga enggak berani. Karena Ijrail ini tidak pernah senyum. Saya mah pengen ketemu aja. Tolong dong DWA di Japri malaikat Ijrailnya. Maka di Japri malaikat Ijrail datanglah bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Biasa kenalan. Lama kelamaan Nabi Idris punya hajat. Malaikat Ijrail, saya pengen merasakan dicabut nyawa. Kata malaikat Ijrail, nanti saya cek dulu datanya apakah sudah ada datanya. Ketika dicek, Idris mohon maaf, belum waktunya ente dicabut nyawa. Tapi saya pengen merasakan. Karena ini Nabi Idris adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, diijabah doanya oleh Allah. Kata Allah, Ijrail, dah jabanin tuh Idris, cabut aja nyawanya. Nanti kembaliin lagi. Akhirnya dicabut oleh malaikat Ijrail. Ketika dicabut nyawa, Nabi Idris bilang, malaikat pelan-pelan nyabutnya, kan kita udah temenan. Oke, siap. Kata Ijrail. Ketika dicabut, wah Nabi Idris sakit, merasakan sakit yang luar biasa. Aduh sakit banget. Gitu. Setelah dicabut, dikembalikan lagi nyawanya ke dalam jasadnya. Nabi Idris merasakan sakitnya dicabut nyawa. Masya Allah, itu adalah hamba Allah yang soleh, Nabi Allah. Nah, singkat cerita, Nabi Idris pengen ketemu malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Bilang ke Ijrail sama penjaga matahari, Ijrail, saya pengen ketemu dengan malaikat Malik, boleh enggak? Tolong dong di Japri. Akhirnya Nabi Idris dibawa ke malaikat Malik, satpam neraka. Setelah bertemu, Nabi Idris punya hajat. Saya pengen lihat neraka dong, buka pintu nerakanya dikit aja, jangan banyak-banyak. Baru dibuka sedikit, kayak kita ngintip, kita dari pintu buka sedikit. Nabi Idris sudah stop, cukup. Ini neraka panas banget, ditutup lah. Kemudian Nabi Idris pengen ketemu satpam surga, malaikat Ridwan di Japri. Dibawa lagi ke sana ke malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, Nabi Idris punya hajat, saya pengen masuk ke surga, pengen tahu surga. Nah, kata malaikat Ridwan, stop Nabi Idris, jangan dulu, kalau ke surga itu harus meninggal dulu, kan ente belum meninggal. Kata Nabi Idris, saya udah meninggal, udah dicabut nyawa, dibalikin lagi. Tanya Ijrail. Malaikat Ridwan tidak bisa menolak. Akhirnya Nabi Idris diizinkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ya untuk nanti ketika kembali ke kaumnya menceritakan tentang surga, karena Nabi Idris sudah melihat surga. Biar enak nyeritainnya. Nah, singkat cerita Nabi Idris keluar, dipencet tuh belnya, diwaktuin nama malaikat Ridwan. Setelah keluar, Nabi Idris izin ke malaikat Ridwan, malaikat, sendal saya ketinggalan sebelah, mau ngambil sendal. Akhirnya masuk lagi, nggak keluar lagi. Itulah kisah cerita tentang Nabi Idris alaihi salam. Selanjutnya pada kajian ilmu falak di Ponpes Darul Hikam Ciberem ini pernah dijelaskan adanya teori egosentris, kemudian
teori geosentris dan teori heliosentris. Adapun teori egosentris, secara psikologi, setiap orang merasa pendapatnya lah yang benar. Dan di zaman ini banyak orang yang mengklaim dirinya memegang teguh kebenaran, padahal itu hanya masalah khilafiyah. Auzubillah. Maka di dalam kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan oleh Imam Ghazali agar kita bisa menguasai 3 elemen utama penyakit di dalam hati, yaitu takabur, sombong, dan riya. Kemudian yang berikutnya ada teori geosentris, di mana teori ini mengemukakan bahwa bumi sebagai pusat tata surya, matahari dan planet-planet lainnya mengelilingi bumi. Nah, yang pertama, tokoh-tokoh daripada teori geosentris ada Hipparchus sebelum Masehi, kemudian Claudius Ptolemeus, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Batani, Al-Fajari, Sultan Ulugbek, Syekh Abdurrahman Al-Misri, Syekh Abdul Hamid Al-Batawi, Syekh Mansur, Syekh Ahmad Dahlan, dan lain sebagainya, di mana kitab-kitab ini menggunakan penelitian masa lampau yang masih menganut teori geosentris. Kemudian yang berikutnya yaitu teori heliosentris. Ini yang menyatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya, bumi dan planet-planet lainnya beserta satelitnya bersama-sama mengelilingi matahari. Matahari bersama-sama planetnya mengelilingi pusat galaksi, di mana galaksi kita galaksi Bima Sakti, dan seterusnya. Tokohnya adalah yang pertama Pitagoras, kemudian Imam Aduddin bin Abdurrahman, kemudian Nicholas Copernicus, kemudian Tycho Brahe, bukan Tycho Brahe, kemudian Johannes Kepler, kemudian Galileo Galilei yang dianggap menentang gereja karena keilmuannya menentang otoritas gereja, di mana pada masa berikutnya lahirlah reformasi gereja yang melahirkan Kristen Protestan, sehingga mereka independen dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, tidak terikat dengan gereja Katolik, sehingga Eropa mengalami masa kebangkitan. Kemudian Isaac Newton, kemudian Syekh Hussein Zaid Al-Misri, Syekh Jubair Umar Al-Jilani, Syekh Turahin Ajuri. Nah, mereka ini, beliau ini dalam perhitungannya menggunakan penelitian yang didasarkan pada teori heliosentris. Selanjutnya, nama-nama ilmu falak. Nah, ilmu falak ini banyak namanya. Yang pertama dinamakan ilmu falak. Falak ini adalah orbit atau lintasan benda-benda langit. Kemudian ilmu hisab, karena memang ngitung gitu, butuh ketekunan. Kemudian ilmu miqat, batas-batas waktu. Ilmu astronomi, ilmu nujum, dan ilmu rosdun, pengamatan dan lain sebagainya. Kemudian dari mana pengambilan ilmu falak ini? Tentunya daripada kitab suci Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini Famahawna ayatan laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Dan juga daripada keterangan di Al-Quran ini memberikan stimulus
bagi para ulama-ulama untuk mengadakan suatu observasi sehingga menghasilkan data dasar dari observasi ini menghasilkan tabel astronomi dari zaman sebelum Masehi. Ini tabel astronomi terus dikembangkan dengan penemuan terbaru gitu. Nah, ada observatorium dulu di Baghdad namanya Samasya Khalifah Al-Ma'mun. Ada lagi observatorium Marrakesh Azerbaijan. Nah, ini dinasti Timurid. Kemudian observatorium Samarkand. Di kita ada Boska. Dan ada Persatuan Astronomi Internasional. Kemudian hukum mempelajari ilmu falak. Nah, yang pertama wajib itu untuk mengetahui waktu sholat, arah kiblat, awal puasa, dan hari raya. Nah, ini memang suatu alat yang membantu dalam kita melaksanakan ibadah-ibadah yang diatur dalam ilmu fikih. Kemudian sunnah direkomendasikan itu navigasi dan termasuk juga perkiraan cuaca. Nah, kalau dulu ada namanya dunia dalam berita, sekarang banyak beritanya, berita hoak juga banyak, akan lebih banyak daripada fakta. Kemudian haram, ramalan bintang, luar biasa ini, kita bisa mengetahui di masa yang akan datang. Haram. Kemudian yang berikutnya makruh, mengetahui gerhana. Itu dalam konteks dulu karena perhitungannya memang rumit, membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau sekarang mah ada Mbah Google, nggak usah ngitung, udah ada infonya gitu. Karena teknologinya semakin canggih, kita bisa mengetahui waktu gerhana sehingga kita bisa melaksanakan sholat sunnah gerhana. Kemudian yang terakhir, boleh atau mubah mengetahui rasi bintang, manjilah bulan, garis lintang, garis bujur. Ini pelajaran anak-anak di sekolah, pelajaran geografi. Nah, alat navigasi ini dulu tabel astronomi zaman jadul, ada jam teliti, ada radar, radio, satelit, GPS, star tracker. Nah, sekarang mah enak, kita punya Mbah Google Map, mau OTW kemanapun juga gak akan tersesat. Yang penting ada kuota dan sinyal. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, masalah-masalah di dalam ilmu falak. Banyak diantaranya adalah konjungsi geosentris, yaitu ijtima, itu kedudukan bulan searah dengan matahari dilihat dari bumi. Ya, ini yang dinamakan dengan ijtima atau akhir bulan. Nah, posisi ini bulan ada di tengah-tengah antara bumi dan matahari. Ini merupakan posisi gerhana matahari. Setiap akhir bulan Hijriah, kalender bulan, akhir bulan ini adalah posisi gerhana matahari. Tetapi tidak terjadi setiap bulan karena bulan ini mempunyai kemiringan orbit terhadap bumi sekitar 5 derajat. Jadi tidak setiap bulan terjadi gerhana. Kemudian dan juga banyak sekali ada kalender Masehi, ada kalender Hijriah, ada kalender Cina. Kalau kalender Masehi berdasarkan peredaran matahari, kalender Hijriah berdasarkan peredaran bulan, kalender Cina atau tahun Imlek menggabungkan peredaran matahari dan bulan atau disebut lunisolar kalender. Nah, inilah secara singkat daripada Mabade atau pengantar ilmu falak. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui Mabade ilmu falak ini membuat kita lebih menarik dan lebih semangat dalam mempelajari ilmu falak. Demikian
kajian untuk episode kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat, mati husnul khotimah, diakui oleh Nabi sebagai umatnya di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.